ada asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan ini teman-teman semua harus sukarela dalam menjalankan sesi konseling ini. Kemudian ada sesi kerahasiaan. Dalam sesi kerahasiaan itu dari permasalahan-permasalahan yang teman-teman ceritakan tidak akan saya bocorkan ataupun ceritakan sama orang-orang yang lain. Makanya kalian ketika menceritakan hal-hal ini dimohon untuk menceritakannya dalam sejujur-jujurnya, sehingga dari permasalahan yang telah diceritakan ini kita menemukan titik tengah penyelesaian yang bisa teman-teman semua terapkan. Ngerti ya? Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imro'atul Mahmudah. Di sini saya selaku konselor, dan teman-teman semua ini sudah saling mengenal belum? Belum. Baik, kalau belum, kita mulai perkenalan ya. Namun perkenalannya kita buat seperti ini. Misalkan nama saya Imro'atul Mahmudah, ini siapa? Iya. Nama saya Imro'atul Mahmudah, sebelah kanan saya Tia Octavia, lalu yang sebelah sini siapa? Sabita. Sebelah kiri saya Sabita, gitu ya. Nah, biar kita saling mengenal. Oke, kita mulai dari saya dulu ya. Nama saya Imro'atul Mahmudah, sebelah kanan saya Tia Octavia, sebelah kiri saya Sabita. Selanjutnya ke sini ya. Perkenalkan, nama saya Sabita, sebelah kanan saya ada Imro'atul Mahmudah, sebelah kiri saya ada Zahra Afif Mahmudah. Perkenalkan, nama saya Zahra Afif Mahmudah, di sebelah kanan saya ada Sabita Alaya Mahmudah, dan di sebelah kiri saya ada Fadila. Perkenalkan, nama saya Fadila Kumaro, di sebelah kanan saya Zahra Afif, dan di sebelah kiri saya Desti Napak. Perkenalkan, nama saya Putri, di depan saya ada Fadila Tuh, di kiri saya ada Desti. Sebelah sana di Fadila, tahu belum ini dari mana? Dari Okto, Bintang. Terus dia tahu nggak yang di sebelah kanan dari mana? Yang ini? Ya. Krui. Terus Sabita tahu nggak yang siapa? Nafa dari mana? Timur. Lupa. Dari mana tadi? Nah, udah saling kenal kan ya, udah saling tahu dari mana kebiasaannya. Nah, dari sesi konseling ini, saya mohon buat kalian bisa mengutarakan permasalahannya ya. Nah, kita mulai dari permasalahan yang sebelah mana dulu nih? Coba dari ujung. Oke, udah dari ujung. Masalah ini kayak sering Cemas berlebihan. Cemasnya itu cemas karena apa? kadang-kadang karena kuliah sih kak, pelajaran. Terus yang lagi? Kalau itu buku kalau bisa ngomong di barang banyak. Jadi cuma panggung ya. Terus yang dia Kalau aku gimana ya kak, ini banget kayak apa ya, sugesti aku gitu ya. Misalkan aku jalan-jalan ke kampus, terus tuh nanti di jalan menuju itu aku ketemu orang asing kayak gitu kan, daripada jalan sepi ya misalnya.
Dia takut sama orang asing tuh. karena jalanan itu sepi gitu. Iya. Ya ini aja kalau misalkan dia takut karena itu ajak temen gitu kak. Kalau misalkan jalan sendiri, jangan jalan sendirian, ajak temen biar ada temennya gitu. Jalanan sepi, mungkin ada orang dulu baru Terus yang sebenarnya menurut Desi gimana? sama aja kayak Selain itu menurut pandangan Desi, apa ya? Tadi kan dia kayak takut sama orang asing ya. Mungkin ini juga pikirannya juga jangan ini sama orang, jangan negatif sama orang kayak gitu sih. ini ya menghilangkan apa pikiran negatif Iya. yang ada dalam pikirannya. Terus menurut Fadilah, sama aja kayak jawaban jangan kalau jalan itu jangan sendirian, terus berpikir dulu jangan kotor gitu. Yang negatif ya takut. ya berarti ini ya mengembangkan pikiran positif yang ada di diri kita. Menurut saya gimana? Ya, positif dulu aja. Ya, ini mungkin enggak cuma sama orang ya, kayak sama imamnya, itu berdoa itu ya dari apa namanya jalan-jalan. Nah, jadi ya sebelum kita melakukan aktivitas ataupun pergi kemana kan berdoa dulu gitu ya. Kalau menurut Sabita, Ya kayak jalan-jalan di tempat sepi itu nungguin orang dulu gitu loh, biar ada bayangannya gitu. Setelah jalan itu ya jalan sendirian. jadi kalau misalkan kita kemana itu nyari teman ya biar lebih buat barengan, menghilangkan rasa apa negatif tadi juga. Terus menurut dia, ini kak kan apa ya pikiran itu ya aku merasa pikiran itu muncul kayak misalnya di sosmed kayak gitu banyak banget kayak korban-korban pelecehan seksual gitu kan ya. Aku sendiri pun alhamdulillahnya nggak pernah ngerasain, alhamdulillahnya jangan sampai. Tapi sugesti aku kayak ngeliat anak-anak dilecehin sama bapaknya sendiri, sama kakaknya sendiri, itu kayak membuat sakit ya gitu loh, sakit otak-otak cowok-cowok ini sakit ya gitu. Maksudnya sama anaknya sendiri, sama saudara anaknya sendiri bisa ngelakuin sesuatu yang udah nggak wajar, itu nggak boleh kayak gitu loh. Itu tuh kayak pandangan aku tuh kayak ya serem aja gitu loh. Gimana kalau suatu saat misalnya nauzubillah jalik aku yang kayak gitu loh, aku yang ngerasain kayak gitu, pasti kan takut banget ya. Makanya aku tuh kalau lagi jalan sendirian terus tuh papa sama orang asing gitu, walaupun yang dia biasa aja di jalan, yang pakainya juga biasa aja, nggak tatoan, nggak apa-apa, bahkan mereka nggak bawa senjata tajam, ya aku tuh tetap takut. Waktu misalnya aku jalan, dia dari sini ya kayak kayak gini, aku tuh udah kayak wah nih aku nih gimana nih kalau tiba-tiba dari belakang nih kayak takut aja mikirin aku tuh. Padahal waktu aku nengok tuh ya dia nggak jalan aja biasa, tapi aku tuh udah takut duluan waktu mau papasan itu loh kayak gitu. Aku udah kayak wah aku ancam-ancam ini, aku harus apa ya kira-kira ini, aku harus buka mukanya, aku harus gimana kayak gitu loh kak. Padahal kan dia tuh nggak apa-apa, kayak ada suara tiba-tiba lagi di papasan kayak gini, kayak ada suara buk gitu. Aku terus udah jantungan takut kaget, kira-kira orang itu nggak gitu ya. Aku takut gitu doang. Padahal mah kayak sebenarnya nggak apa-apa, tapi pikiran aku sendiri tuh yang membuat kayak gitu kak. ini ya takutnya tuh berlebihan ya. Nah kalau menurut dia penyelesaiannya itu gimana? Daripada dia sendiri. Kalau sebenarnya apa ya sebenarnya ini sih bisa apa ya, aku tuh bisa enggak mungkin dari aku sendiri, aku bisa ini ya kayak belajar buat nggak berdiri diri, tapi setidaknya bisa menjaga diri kayak gitu. Misalnya ada kejadian yang apa kayak gitu kan, aku bisa melindungi diri aku sendiri. Misalnya aku tahu kayak orangnya kayak gitu, nanti aku bisa melindungi diri sendiri lah. Terus tuh aku juga mungkin bisa kan
positif, terus kita buat kalau misalkan orang itu tuh nggak bakal buat yang aneh-aneh gitu sama kita. Terus kita mulai menjalin interaksi antara sosial-sosial yang ada di lingkungan kita. Nah, jadi interaksi sosial itu penting buat kita. Kita kan kalau misalkan udah bersama sosial, nah kita mencampuri interaksi lingkungan sosial itu kan membuat kita kayak, oh orang ini baik ya, ternyata baik-baik. Kalau misalkan kita mulai terjun ke interaksi sosial tersebut, kita mulai merasa nih, oh ternyata dulu yang saya pikir orang itu tuh jahat, setiap orang itu jahat, apalagi setiap jenis tadi ya, cowok gitu kan. Nah cowok kan mesti dipandang buaya gitu kan. Nah cowok pasti jahat nih, tapi pas kita udah berinteraksi sosial, kita mengenal sosial kita, nah kita mulai ini mengenal tuh, oh ternyata orang-orang di sekitar aku tuh nggak sejahat itu gitu kan. Nah dari interaksi sosial itu kita juga bisa kayak memperbanyak teman ataupun apa. Nanti kalau misalkan emang ada hal-hal yang nggak diinginkan atau kita harus keluar dan kita tetap nggak bisa berani kalau sendiri, kita kan bisa tuh ngajak teman siapa gitu. Nah terus berpikir positif sama orang-orang sekitar kita itu penting untuk menjaga diri kita sendiri nih. Nah sugesti ya tadi kan kayak orang ini tuh jahat banget nih, nanti pasti bakal balik lagi mau ini gitu kan ya. Nah itu nanti kalau misalkan kita udah mulai berpikiran positif, kita mulai menghilangkan sugesti-sugesti negatif yang ada dalam pikiran kita, insya Allah kita juga bakal menjalani kehidupan ini dengan baik-baik aja gitu. Nah kita juga harus minta sama Allah buat dijagain, buat dilindungin setiap mau kemana pun itu kan kita juga nggak akan kan kalau misalkan mau kemana-mana juga harus bawa teman atau apa, itu kan nggak selalu seperti itu. Misalkan kalau temannya pulang kampung atau apa gitu kan, pas pergi gitu, dianya juga punya tujuan sendiri, itu kan nggak bisa kalau misalkan bareng-bareng sama orang itu. Nah jadi pikiran positif yang ada di diri dia dan di diri teman-teman itu harus dimaksimalkan, harus diimbangi. Jadi kalau misalkan lingkungan sekitar itu nggak bakal berbuat aneh-aneh, kalau kita juga nggak aneh gitu kan ya. Nah pokoknya sugesti negatif itu di stop, jangan sampai sugesti negatif itu bisa menjadikan kita yang awalnya kita berpikiran positif bisa menjadi ke negatif gitu. Nah menurut teman-teman itu dampak dari masalah dia ini tadi apa? Dampak dari kayak kegelisahan apanya gitu yang berlebihan di diri dia itu menurut teman-teman apa? Dampaknya bisa membuat stres gitu kan ya, stres, kegelisahan, cemas berlebihan itu kan. Nah itu kan tadi munculnya dari pikiran negatif yang ya ini pikirin sendiri gitu. Jadi ubah mindset itu, terus lingkungan sekitar kita juga kan bisa mempengaruhi ya. Misalkan teman-teman nih, kita punya teman-teman yang positif thinkingnya itu selalu berpikir positif thinking nih. Jadi kalau misalkan teman-teman dia berpikir positif thinking, pasti kan kita juga ikut nih. Oh iya ya, berarti aku nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti ini gitu kan ya. Nah, jadi itu ya Tia, coba diterapkan lagi saran-saran dari teman-teman semua yang udah dikasih ke Tia. Nah, untuk permasalahan Tia, kalau misalkan belum ada jawaban atau gimana, kita bisa melanjutkan diskusi ini. Nah, ya gimana nih? Udah itu sih, kalau udah sedikit terbuka pikiran aku kayak gitu. Kalau ternyata ya tentu sebenarnya nggak boleh terlalu over gitu mikirin sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah kalau teman-teman juga ngalamin masalah seperti dia ini ya, jangan sampai kita berpikir negatif gitu. Hilangin mindset negatif gitu. Nah dari
send you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not